Sebelumnya, perkenalkan nama saya Retno Murti dengan NPM 2301110088, kelas manajemen 23C. Saya akan mempresentasikan metode transportasi untuk mata kuliah MKPK. Nah, untuk metode transportasi sendiri itu apa? Metode transportasi adalah teknik untuk mengalokasikan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, di sini ada contoh kasus menentukan biaya transportasi paling optimal untuk produk yang diproduksi pabrik B, H, dan juga P untuk mengisi stok di gudang A, B, dan C. Nah, tabel ini yaitu kapasitas produksi tiap bulan. Untuk di sebelahnya ada tabel kebutuhan tiap bulan, dan yang di bawah ada tabel biaya tiap ton dalam ribuan rupiah. Untuk yang pertama, yaitu penyusunan tabel alokasi. Nah, tabel yang ada di contoh kasus tadi itu kita alokasikan ke dalam tabel dan kita susun. Nah, tujuannya yaitu menunjukkan hubungan antara kapasitas pabrik, kebutuhan gudang, dan biaya pengangkutan. Untuk tabel paling kiri di sini ada nama pabriknya, pabrik W, H, dan juga P. Untuk di sebelahnya itu ada gudang A, gudang B, gudang C, dan di sini ada kapasitas pabrik, dan yang di bawah di sini ada kebutuhan gudang. Untuk selanjutnya yaitu mengalokasikan produk dari pabrik ke gudang dengan prosedur sudut barat laut atau sering disebut sebagai Northwest Corner Row. Untuk metode ini pengerjaannya yaitu kita mulai dari sel kiri atas ke kanan, selanjutnya ke bawah. Untuk yang pertama, karena di sini kebutuhan gudangnya sebesar 50 dan kapasitas pabriknya sebesar 90, maka dari pabrik B ini kebutuhan gudang 50 kita alokasikan ke gudang A sebesar 50, dan karena kapasitas pabriknya sebesar 90, maka 90 kita kurangi dengan 50 sehingga masih tersisa kapasitas sebesar 40. Nah, sisa kapasitas pabrik di sini kan sebesar 40 dan kebutuhan gudang di sini sebesar 110. Nah, ini bisa kita alokasikan dari pabrik W ke gudang B sebesar 40, sisa kapasitas di sini agar terpenuhi semua. Nah, kita isikan di sini. Setelah kita isikan, maka sel yang di bawah gudang A di sini harus kita silang dan sudah tidak boleh diisi. Dan juga sel di bawahnya itu juga harus disilang dan sudah tidak boleh diisi. Dan untuk sel yang di gudang C ini, karena ini sudah diisi, ini juga tidak boleh diisi lagi. Karena kapasitas pabriknya sudah terpenuhi semua, selanjutnya kita berjalan ke bawah, karena di sini kebutuhan gudangnya sebesar 110, tadi sudah kita ambil 40 sehingga masih tersisa 70, dan di sini kapasitas pabriknya sebesar 60, maka bisa dialokasikan dari pabrik A ke gudang B sebesar 60. Dan kapasitas ini sudah terpenuhi semua. Sel yang di sebelahnya ini kita silang juga dan sudah tidak boleh diisi. Selanjutnya kita berjalan ke bawah karena di sini kebutuhan gudangnya masih ada sisa 10, maka kita alokasikan di sini. Untuk kapasitas pabriknya sendiri sebesar 50 ini bisa kita kurangi 10 sehingga hasilnya yaitu sebesar 40. Nah, untuk kapasitas pabrik di sini ini sudah terpenuhi semua. Sehingga tersisa kosong karena kapasitas pabriknya sudah terisi. Untuk perhitungannya yaitu bisa kita hitung dengan 50 dikali biaya distribusinya sebesar 20, dan 40 dikali 5, 60 dikali 20, 10 dikali 10, dan 40 dikali 19, sehingga bisa kita jumlahkan 1000 ditambah 200 ditambah 1200 ditambah 100 ditambah 760 sehingga hasil akhirnya sebesar 3260, dan ini adalah harga yang paling optimal.